Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Rubik, Ruang Bicara Himakom. Podcast yang menjadi ruang ngobrol, refleksi, serta tempat berbagi cerita seputar organisasi dan lingkungan kampus. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Chelsea Erineza Utami dan rekan saya Janeta Lalaratika. Di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sering kita lihat tapi susah banget nih kita sadari proses di baliknya itu kayak gimana. yaitu visual di dalam organisasi. Mulai dari foto sampai video, semua itu sebenarnya bukan hanya tentang dokumentasi aja. Tapi juga jadi cara organisasi menyampaikan dan menceritakan kisah yang ada di organisasi tersebut. Karena dari visual, orang bisa lihat bagaimana kegiatan itu berlangsung dan bahkan ngerasain suasananya. Oke, langsung saja kita akan memperkenalkan diri. Memperkenalkan Kabid Sinematografi dan Fotografi tahun 2025-2026. Hai semuanya. Halo. Kenalin, aku Gita Nugraha Pratiwi. Di sini aku jadi kabid dari sinematografi. Dan di sebelahku, Halo, saya Desri Anggraini, saya kabid fotografi dari fotografi. Oke, kita langsung aja nih Kak ke kabid fotografi. Kami mau nanya-nanya nih tentang kabid fotografi. Apa yang membuat kabid itu tertarik di fotografi? Mungkin ya, saya tertarik dari fotografi itu karena dulu tuh sering mengabadikan momen-momen indah gitu. Jadi tertarik jadi kabid fotografi. Oke. Apa sih Bid susah senengnya di bidang fotografi ini? Susahnya cuman kayak menyesuaikan cahaya gitu ya. Kalau foto itu kadang susah, kadang tiba-tiba hujan, mendung gitu. Jadi susah menyesuaikan pencahayaannya. Kadang juga kalau baterainya tiba-tiba habis, terus nggak ada baterai cadangan gitu. Oke, kalau boleh tahu pernah nggak sih Bit anggota yang susah diajarin atau diarahin pas lagi belajar motret gitu? Kalau susah diarahin atau susah diajak gitu, mungkin sampai sekarang belum ada ya. Oh, belum ya. Oke. Kalau momen yang paling berkesan untuk kabid fotografi nih kira-kira apa? Paling berkesan Iya. mungkin kebersamaannya dengan anggota gitu. Terus susah senangnya ngabadi ke momen-momen di Himakom gitu. Kan momen-momennya nggak bisa diulang lagi. Oke. Kalau boleh tahu harapan apa sih untuk anggota-anggota kabid ini ke depan KG? Untuk kedepannya aku berharap dari anggotaku ada yang jadi kabid fotografi nanti. Amin, amin, semoga ya. Gimana cara kabid ngasih arahan atau ngomongin gitu anggota kabid supaya mereka tuh aktif? Mungkin ada kan yang kurang aktif gitu. Untuk kurang aktif gitu ya mungkin teguran ya 1-2 kali. Mungkin kalau nggak bisa udah diamin aja. Mungkin kan kalau didiamin mereka nyadar sendiri. Oke, mungkin bakalan sadar Iya. sendiri ya. Oke. Terus keseruan apa aja nih yang ada di fotografi kalau boleh tahu? Kalau untuk keseruannya dalam mengambil momen saat lomba. Terus saat lomba tuh mungkin cara mencari tempat yang bagus gitu kan seru. Mungkin saling sekalian healing gitu. Oke, bagus. Seru. Terus oke, kalau gitu untuk kabid fotografi nih udah. Kita lanjut ke kabid. Sinematografi. boleh. Kira-kira mau nanya nih, kira-kira kabid fotografi di bidang sinematografi ini belajar apa aja sih? Kalau di sinematografi ini kita, kalau fotografi tadi kan foto ya, Iya. sebenarnya sama-sama megang kamera. Tapi kalau sinema ini dia lebih lebih mempelajari filmnya lah, cara ngambil angle video gitu. Oke. Kalau boleh tahu skill apa aja nih yang bisa masuk ke kriteria bisa masuk sinematografi itu? Sebenarnya kalau dibilang susah tuh enggak ya, tergantung orangnya. Tapi enggak semua orang tuh punya skill untuk di sinema ini. Karena kan banyak ya jenis sinema itu, shootnya itu banyak. Jadi kalau untuk skill khususnya itu kurang, enggak terlalu khusus sih, tapi khusus gitu, enggak semua orang bisa lah. Oke. Terus apa sih perasaan kakak saat ini menjadi kabid sinematografi? Kalau
perasaan tuh detik ini, kalau ditanya detik ini sih Pastinya bangga ya. bangga pasti bangga, and then ngerasa apa ya, prokernya lumayan menyulitkan untuk saat ini, cuman ya yang namanya udah Jalani. udah nyebur kepalangan berenang. Iya. Gitu sih. Asik nggak nih sinematografi? Kalau sinematografi asik sih, asik banget, enjoy banget, anggotanya juga enjoy Enjoy banget ya. untuk detik ini. Terus mau nanya nih, tips untuk ngambil gambar yang bagus tuh kira-kira gimana? Kalau ngambil gambar yang bagus itu sih menurut aku tergantung dari kameranya sih, kameramennya itu sih. Biasanya tuh orang kalau untuk bikin video itu ada beberapa dari panitia dokumentasi yang sebelumnya itu, kalau misalkan dia nge-shoot video itu dia nggak fokus. Kalau misalnya kita mau nge-shoot video itu tuh kita fokusin, kita mau apa yang objeknya itu apa yang mau kita ambil gitu. Nah kalau mereka tuh nggak fokus arahnya kemana. Misalkan contoh kita mau ngambil apa sih, ngambil sponsor gitu mungkin ya, sponsor. Nah otomatis kita mau promosiin sponsor itu. Nah kalau misalnya sponsor itu tuh kan harus pas banget sama logo sponsornya itu kan. Nah kadang yang itu tuh nggak fokus ke situ gitu. Itu sih. Anggota-anggota sinematografi ini minimal harus apa Ben nih? Harus bisa apa atau Ada kayak keahlian anggotanya gitu? apa baik cak itu nah. Sebenarnya kalau anggota sinematografi itu harus bisa video ya, yang pertama video. Terus juga mereka basicnya harus ngedit, karena kalau misalnya dari fotografi kan itu ya paling editing dari foto aja ya kak, pencahayaan aja. Tapi kalau misalnya sinema tuh dia kan berbentuk video kan, otomatis pencahayaannya tuh beda-beda. Jadi editing, terus juga di punya apa ya, harus punya ini apa tuh namanya, Apa? inisiatif. Oh, iya, betul, kreativitas. Itu harus tinggi tuh sebagai anggota ataupun teman-teman yang nonton podcast ini yang tertarik sama sinematografi itu harus apa namanya tadi, kreativitasnya tuh harus tinggi gitu. Kalau untuk actingnya gimana tuh? Untuk acting itu sebenarnya nggak termasuk dalam sinematografi, tapi untuk produser atau kameramen itu harus memperhatikan juga acting itu, karena kan acting tuh terbangnya tergantung pemeran. Cuman kita yang jadi kameramen atau produser itu kan juga harus tahu mereka mimik mukanya udah pas atau belum sih. Jadi itu pilihan gitu orang-orangnya atau basing random? Ya nanti kalau misalnya bikin film itu kita ada yang namanya casting. Jadi pemeran itu disuruh milih dulu mereka tuh mau meran yang mana. Nanti kalau cocok lanjut, kalau enggak kita ganti yang lain, kayak itu sih. Oke. Untuk filmnya nih lah ada yang dibuat belum? Film-film apa cak itu? Ada. Ya, udah ada sih filmnya di YouTube Himakom ya guys, jangan lupa nonton di YouTube-nya Himakom. Kakak-kakaknya udah nonton belum? Sudah dong. Bagus. Udah ya. Bagus kalau udah. Oke, kita mau nanya nih langsung sama Kabit Sinema sama fotografi juga. Bisa nggak sih Kak fotografi sama sinema itu kolaborasi gitu? Kalau kolaborasi tuh bisa sih. Foto sama video tuh bisa banget kolaborasi. Mungkin kan dari fotografi juga udah paham tentang kamera, jadi kan bisa ngontrolnya. Iya, jadi bisa. Semisal di film itu kan ada yang namanya poster film tuh kan, kalian nonton Iya, poster iya. film. Nah, itu tuh bisa tuh, itu dari fotografi yang ngambil. Iya. Jadi bisa ya kalau Bisa banget, Bisa banget. kolaborasi. Belum Bisa aja banget. temu waktunya untuk Iya, kolaborasi. aturannya sebenarnya kalau sorry ya bahasa Indonesia berbelit-belit ya guys, sebenarnya untuk pelatihan ini sebenarnya kita tuh mau konsepnya itu kan digabung nih fotografi sama videografi. Itu tuh sebenarnya kita tuh nanti tuh kan tema fotografi itu dijadiin film. Jadi mereka photoshoot dulu, habis itu digabungin Jadi kayak jadi- klip film gitu loh yang kayak di YouTube. Iya, itu dia. keren ya. Kayak gitu. Cuman karena beda, sinema ini pelatihannya digabung sama festival, mungkin jadi atau enggak? Mungkin Kita nggak tahu next. ya. Mungkin Oke. di pengurusan kalian bisa Bisa digabungin. digabungin. Nah, itu ambil konsep itu Ya, bisa. Itu. mungkin kami tunggu nanti. Oke, kalau itu tadi kan kesamaannya bisa nggak dikolaborasi? Nah, kalau ini perbedaannya apa nih kira-kira? Kalau sinematografi itu apa nih yang paling menonjol? Kalau fotografi apa gitu?
Kalau di fotografi itu yang paling menonjol kayak konsep foto, kayak foto prewedding kayak gitu. Mungkin kalau di fotografi tentang film ya, lebih menonjol. Ya, kalau di sinema tuh film sih, editing, terus juga kontras videonya, Kayak kontras apalagi ya? pencahayaannya Ya, kontras beda pencahayaannya. pengambilannya. Oke, pastinya Gen Z ini suka-suka banget ini yang video dengan foto Iya. ini. Kira-kira banyak ada sih Kak peluangnya untuk sinematografi sama fotografi ini kalau untuk Gen Z? Itu besar banget sih Itu peluangnya banyak kan. banget Mana sih. juga banyak banget lomba-lomba yang sering diadain di tingkat nasional maupun internasional tuh banyak banget tentang Apalagi video kalau atau udah pakar fotografi. banget dengan kamera, mungkin diambil-ambil oleh orang. Iya. Ya prewedding kayak gitu ya. Iya, Iya, ya. itu konsepnya cocok banget sih, maksudnya Ya. di Apalagi bidang kalau itu. udah bagus banget, mungkin diambil Profesional oleh ya. SCTV. Amin itu. Amin 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 amin. Soon to be magang di TVRI lah. Oke nih, kan kakak nih katanya tadi itu agak sulit ya. Terus maksudnya membagi waktu saat kuliah sama berorganisasi itu buat kakak susah nggak sih? Kan karena mungkin kakak sibuk ya pasti. Iya, gimana nih caranya membagi waktunya? Membagi waktunya, manajemen waktunya gitu. Duluan, kabit fotografi. Mungkin kalau untuk saat ini semester 4 ini ya agak sulit bagi waktu. Mungkin banyak tugas, banyak bagi kelompok betul. gitu kan. Tapi karena dijalani dengan enjoy, terus happy gitu kan, jadi mudah. Apalagi ada pasangan kan. Boleh. Ini apa daya ini guys? Ada masalahnya apa guys? Pulang rumah capek brokeran tidur kan? Nggak ada lagi yang itu nemani sleep call itu nggak ada. Aduh, berat nih. Berat. Gak ada tempat keluh kesah ya. Nggak ada tempat kesah itu guys. Pulang Nganter broker ngejemput. tidur langsung. Mungkin ada asisten yang antar jemput dari anggota. Kalau dari aku sih cara manage waktunya itu kayak mana ya? Lebih ke ngeduluin akademik aja. Jadi kan si sinema juga kan ada anggota tuh kan. Jadi kita bisa gerahin anggota ataupun sebenarnya antar anggota juga bisa minta bantuan sama temannya yang nggak lagi kelas gitu. Yang pastinya itu kita harus ngutamain akademik lah guys. Nggak organisasi semata-mata organisasi Betul. terus enggak. Tapi jangan juga kita di organisasi tuh jadi kayak ayam-ayaman ya guys. Kayak apa ya? Kupu-kupu terbang lah. Nah, itu kalau kayak apa sih namanya tuh? Kalau organisasi tuh ngikut aja. Ngalur ya gitu, ngalur. Ngikut. Kayak Ya, sampah di sungai itu ya. Nah, itu dia. Ikutin arus. Disuruh jadi panitia ini, panitia nih, gitu. Kita tuh harus bisa nentuin diri kita, guys. Oh, aku belum pernah jadi panitia ini, aku belum pernah. Kalian tuh harus banyak-banyak lah coba. Apa Mencoba sih? hal baru ya? Mencoba hal baru gitu, nggak semata-mata di situ-situ terus. Tapi mungkin itu dari orangnya juga. Kalau Iya, belum tergantung ketemu dari orangnya juga sih, kenyamanan di organisasi itu susah juga Iya, kalau mau susah aktif. juga. Betul. Untuk kesan dan pesannya nih untuk anggota kakak, siapa tahu yang lebih berkembang kayak gitu, gimana nih caranya supaya bisa lebih berkembang luas lagi, gimana caranya bisa ikut organisasi yang lebih baik lagi? Kalau menurut aku sih caranya berkembang dan berorganisasi lebih baik ya. Iya betul. Menurut aku sih kalian gimana ya? Harus bisa manage waktu lah yang pertama di organisasi sama di kehidupan yang lain lah. Iya, betul. Nggak semata-mata di organisasi terus juga kalian tuh sering-sering berbaur gitu Ya, guys. buang sifat kayak pemalu Iya, gitu. pemalas itu buang guys. Karena itu tuh kayak nggak ada gunanya gitu guys. Terus apa lagi? Kalau menurut kalian gimana nih? Cara kan kalian membagi waktu. kalian anggota, gimana cara kalian membagi waktu? Terus gimana cara kalian biar berbaur gitu ya dengan Iya. kawan-kawannya? Oke, aku dulu ya Dipoy. Nah, jadi kalau berorganisasi itu kan pastinya kita tuh harus jadi mahasiswa dulu kan, biar bisa masuk organisasi. Pastinya mementingkan akademik dulu nih. Tapi kalau untuk berorganisasi itu pentingnya kita untuk tidak pilih teman-teman karena semuanya itu teman, jadi kita harus berbaur dengan siapapun ya gitu, Pak. Tapi kalau masalah teman yang biasanya dia nih Gen Z sekarang ini ada circle, Iya, gimana itu betul. ngatasin circle? Kalian ngatasin circle-circlean itu guys. Mungkin untuk saat ini kayaknya enggak juga ya kita circle. Iya, kita nggak ada circle ya kebetulan. Kami merangkul semuanya, cuman mungkin ada yang sebagian tuh kayak males gitu. Ya, Malu sebagian gitu ya. seperti yang kakak-kakak bilang tadi ya, kurang mau berbaur. Iya, Kita dari sudah pribadi mau, mereka dia yang sendiri. tidak mau gitu. Sulit juga kan mau diajak. Iya.
balik lagi ke orangnya sih kalau itu sih. Iya, kepribadian masing-masing. Kalau mau ya mau gitu. Kalau dari lahir udah pemalu susah juga. Iya, ngubahnya. susah. Introvert ya kalau katanya sekarang tuh. Ya bertahan guys, percayalah guys, menjadi influencer tuh enak kali guys. Makan tuh enak lah pokoknya guys. Kalian tuh stop lah pemalu guys, stop jadi orang pemalu karena nggak bagus lah jadi orang pemalu. Emang jadi orang pelawak seperti kakak Gita ini. Iya guys. Kita balik lagi nih ya untuk pertanyaan untuk kakak-kakak tuh, Kabit seru nggak sih jadi pengurus atau capek? Aduh, Ya, ini. Aduh. kalau ditanya seru Itu dari nggak? kakak Gita. Kalau itu seru nggak? Itu jawabannya seru guys. Seru banget ya. Seru apalagi kalau misalkan kepengurusan kalian itu asik orangnya. Kompak ya kalian Kompak, semua ya. Itu seru, tapi ada yang Plus enggak. minusnya. Nah, itu plus Kayak minusnya. kalau minusnya tuh ya, dari kan kami ini pengurus satu sama lain tuh kalau dikatakan kenal, tapi nggak terlalu deket gitu. Iya. Mungkin ada circle-nya berbeda, tapi semenjak jadi pengurus ini ya jadi akrab, Ya, jadi nyatu. jadi Solid, nyatu. solid. Ya, Iya. saya dan kita ini beda. Untuk kakak-kakak, kira-kira momen apa aja nih yang kakak tunggu-tunggu atau kakak harapkan untuk kedepannya Himakom ini berkembang? Sejauh mana perkembangannya? Kalau untuk aku sih supaya Himakom ini berkembang sih ya ikutin evaluasi dari yang sebelumnya aja sih guys. Lebih banyak nanya aja Ya. kalau misalkan lagi jalanin agenda, pasti kan kita tuh kan selalu ada yang namanya agenda tahunan. Terus juga jangan selalu muluk-muluk di agendanya tuh itu aja. Kita juga berkembang lah karena perubahan. kan zaman itu kan udah canggih guys, nggak Iya, gitu-gitu betul. doang. Jadi manfaatkan kecanggihan yang ada. Terus juga evaluasi itu penting banget. Terus kita bisa nanya dengan angkatan-angkatan yang sebelumnya juga tentang evaluasi, atau itulah tadi yang pentingnya berorganisasi, berbaur dalam organisasi itu biar kita tahu guys cara ngejalanin acara tuh kayak mana. Itu tuh biar kita paham gitu. Kita tuh ada arah gitu mau nanyanya ke siapa. Gak mungkin dong mereka yang nyamperin kita buat ngasih acara gimana, pastinya kita yang bakalan nyamperin mereka, kita yang bakalan nanya gimana sih caranya jalanin acara tuh, gimana sih caranya manage tentang acara-acara baru, atau gimana ngehandle segala macam acara gitu-gitulah. Iya, itu tadi ya kak ya, pentingnya berbaur tadi untuk Iya. menanyakan hal yang perlu kita Itu tanyakan. dia. Oke, udah nih. Apa kak dari fotografi gimana? Kalau dari saya sama aja dengan kita, cuman diubah dikit dengan cara pikirnya, kan sesama organisasi. Jadi kalau mau maju organisasinya tuh jangan satu sama lain tuh jangan terlalu egois gitu. Iya. Turunin egonya. Kalau menurut kalian nih sebagai anggota, apa nih perasaan kalian yang baru sebagai anggota ini apa? Nah, kami juga mau nanya nih, gimana perasaan kalian dipimpin oleh kami nih, pengurusnya? Oh, kalau mau soal itu sebenarnya gimana ya, kalau melihat dari tahun-tahun sebelumnya kayak pengurus kalian tuh oke sih, kayak, Wis. kayak gimana ya secara Jadi awal- Tepuk tangan dong, keren. Aku mau bilang semua prokernya itu kayak yang tadinya tuh sepi, tiba-tiba sama kalian tuh jadi rame, jadi aktif gitu. Aduh, jadi udah mau seru besar banget. kepala, jadi mau besar kepala. Enggak. Ini disclaimer ya guys. Iya. Sini. Kalau untuk kabit aku ya ini Ya. sinematografi. Ini prokernya banyak banget guys, nggak sudah-sudah lagi. Banyak banget guys. Lomba ini aja udah 4, 5, 6 guys kita ikutin guys. Jadi Oke, buat kalian yang mau nonton video sinematografi, tonton di YouTube guys. Iya, guys. Bagus-bagus. di TikTok juga guys. Iya, Follow lah betul. TikTok kita, guys. Ini Biar naik lah ratingnya. Iya. Oh, iya. Terus itu kalau menurut kalian gimana sih caranya kalian manage waktu antara organisasi sama akademik kalian? Oke, kalau untuk akademik itu pastinya paling utama ya, Iya, karena pasti. kita kuliah ini untuk belajar pastinya. Untuk kuliah. Kalau Kita organisasi ke kampus itu, itu untuk kuliah. iya betul. Jadi Utamain yang di kuliah iya, dulu. jadi Iya. kita harus mengutamakan Misalnya dikasih tugas nih ya, kayak ini kan ada prokernya ini ya, sinema. Sinematografi, Nah, betul. kalau kayak disuruh minta tanda tangan nih, kalian lagi MK, terus dosennya nih mau pergi, gimana kalian ngatasinya? Ya pastinya mengutamakan atau tidak izin dulu dengan dosen, tergantung karena dosennya tuh berbeda-beda ya. Ada yang menyuruh, ada juga yang tidak, tergantung dosen dan kita sendiri. Balik lagi ke kita. Kalau kita tidak bisa berbicara dengan baik dengan dosen, mungkin tidak akan disuruh. Iya Kalau sih. kita bisa, mungkin Kita juga kemungkinan kan ada bisa keluar. komunikasi. Iya. Harus
Terus ini menurut kalian pernah nggak sih jadi megang kamera buat dokumentasi segala macam gitu? Menurut kalian itu apa itu sinema sama fotografi itu? Menurut aku yang paling singkatnya mengabadikan momen lah. Betul singkatnya ya. Singkatnya Paling- mengabadikan momen paling lah. ini ya. Sebenarnya dokumentasi itu terlihat hal kecil ya, karena kita tuh bermain waktu hari H aja sih sebenarnya. Waktu momen-momen penting gitu. Terlihat nggak penting, tapi sebenarnya itu bagian yang paling penting guys dari Kayak jantungnya lah. betul. Ya, kalau kita ngeliat momen yang selanjutnya, kita cuma lihat di foto-foto Iya, gitu. guys. Waktunya nggak bisa diulang lagi. Foto tuh nggak bisa diulang. Jadi perbanyaklah dokumentasi guys dengan kami ini, dan kita Kita nggak tahu kan depannya nanti nggak temu. Iya, guys. Siapa tahu kami berdua diambil SCTP kan. SCTP ya. Iya. Oke. Nah, gimana? Udah ya? Gimana ada nih pertanyaan kita nih? Atau kabit-kabit masih mau bertanya? Kalau sih, udah. Udah ya. Oke, makasih banyak buat kakak-kakak yang sudah berbagi cerita hari ini dan cukup berkesan ya. Ya, Dan betul. banyak juga pelajaran yang diambil. Oke, dari obrolan ini kita jadi ngerti kalau visual itu nggak cuma soal hasil ya, betul nggak? Tapi juga Benar. proses dan sudut pandang. Dan ternyata lewat foto dan video, organisasi bisa punya cara sendiri Iya, buat bercerita, bener benar-benar. banget kan? Ibaratnya itu Oke. citra kita ya. Iya, iya. Semoga apa yang dibahas hari ini bisa nambah insting juga buat teman-teman yang tertarik di bidang sinematografi dan fotografi. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Rubik. Di podcast Rubik Ruang Bicara Himakom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Santai Bewa.